Baik, anak-anak, kita lanjutkan. Rangkaian LC. Ya. Jadi dalam rangkaian itu hanya ada dua, yaitu induktor dan kapasitor. Maka ada beberapa keadaan, yaitu bisa jadi nilai XL-nya lebih besar daripada XC. Ya kan? Bisa jadi hambatan induktor lebih besar daripada hambatan kapasitifnya. Maka nilai Z adalah XL dikurangi XC. Nah, bisa jadi kebalikannya, XC lebih besar daripada XL atau XL lebih kecil daripada XC. Maka nilai Z XC dikurangi XL. Ya. Jadi kesimpulannya dari dua ini, nilai Z, nilai impedansi itu positif terus, ya kan? Atau yang ketiga, XL-nya sama dengan XC, maka impedansinya 0. Nanti ada syarat, akan terjadi sesuatu di sini, anak-anak. Yang ketiga ini, akan terjadi sesuatu ketika XL sama dengan XC alias Z-nya sama dengan 0, akan terjadi sesuatu. Nanti kita lihat. Ya. Baik, demikian juga untuk tegangannya menyesuaikannya. VL lebih besar VC, maka nilai tegangan adalah selisihnya. Ya, seperti tadi. Sekarang bagaimana kalau ketiga-tiganya muncul dalam satu rangkaian AC, yaitu ada R, ada L, ada C, yang dihubungkan dengan tegangan bolak-balik dan mengeluarkan arus dalam fungsi I max sin omega T. Perlu diketahui seperti biasanya, antara ujung-ujung R namanya VR, tegangan R ya. Antara ujung-ujung induktor namanya VL. Antara ujung-ujung kapasitor namanya VC. Nah, kalau ketiga-tiganya muncul RLC di seri semua, ya, maka diagram fasornya demikian. VR arahnya berhimpit dengan I, ingat tadi pertama, ya. Sedangkan VL itu ke atas. Kenapa? Tegangan pada induktor mendahului. Sedangkan VC ke bawah. Ya, VC ke bawah. Karena tegangannya terlambat pada kapasitor. Karena ada VL dan VC ke atas dan ke bawah inilah, maka dijadikan satu ke atas ini namanya selisihnya, yaitu VL min VC. Begitu, anak. Nah, impedansi gabungannya seperti ini. Ya. Akar R kuadrat tambah XL min XC kuadrat. Demikian juga V-nya menyesuaikan karena antara Z dengan V berbanding lurus. Begitu, ya, tidak sulit rumus-rumusnya. Nah, kuat arus tentunya karena hambatan totalnya berupa Z, ya I sama dengan V per Z. Nanti tergantung ditanya apanya, ditanya I efektifnya, berarti ya V efektif dibagi Z. Ditanya I max-nya, berarti V max dibagi Z, dibagi impedansi. Besarnya sudut fase rangkaian, ya, berarti tangan V perbandingan antara VL min VC per VR. Atau XL min XC dibagi R. Baik, untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh soalnya nanti ya, setelah ini dulu. Sifat-sifat rangkaian seri RLC. Pertama, ketika XL lebih besar daripada XC, maka rangkaian bersifat induktif. Mudah saja anak-anak mengingatnya. Oh, yang lebih besar XL. L kan punyanya induktor, sifatnya berarti
deduktif. Kalau induktif, ya arusnya tertinggal alias tegangannya yang mendahului. Ya. Kalau XL-nya lebih kecil daripada XC, maka rangkaian bersifat kapasitif alias arusnya mendahului tegangan. Sama dengan beda fase 90 derajat. Nah, yang ketiga tadi yang sudah saya bahas, akan terjadi apa ketika XL sama dengan XC dalam suatu rangkaian RLC? Maka satu, kalau XL-nya sama dengan XC, saya lihatkan di persamaan di atas kembali lagi, persamaan impedansi tadi anak-anak. Ini, kalau XL sama dengan XC, sama, berarti kan ini 0. 0 kuadrat, yuk 0. Jadi tinggal akar R kuadrat. Berarti Z sama dengan R. Ya anak-anak ya. Jelas, ketika XL sama dengan XC, berarti nilai impedansinya sama dengan R-nya itu sendiri, hambatan murni. Oke, itu yang terpenting. Kemudian, setelah syarat XL sama dengan XC terpenuhi, akibatnya Z sama dengan R, itulah terjadi peristiwa resonansi. Kalau resonansi kan peristiwa ikut bergetarnya benda karena getaran benda lain. Karena sama frekuensinya. Ya. Kalian bisa mendengarkan suara saya karena ada kesamaan frekuensi, ya, menggunakan aplikasi Zoom begitu. Itu adanya match atau matching frekuensi, ya. Nah, setelah diturunkan didapat rumus hubungan F, frekuensi resonansi yang terjadi adalah rumusnya 1/2pi akar LC. L induktor, C kapasitas kapasitornya. Ini anak-anak ya, ini sering keluar. F sama dengan 1/2pi akar LC. Untuk lebih jelasnya soalnya ini, rangkaian RLC, R-nya 8 ohm, L-nya 3,2 milihenry ya. Bacanya jangan sampai meter Henry, jangan. Milihenry. Kemudian ini kapasitornya, kapasitasnya adalah 800 mikrofarad yang dihubungkan dengan tegangan 120 volt garing 125 rad per sekon. Kalian lihat satuannya. Kadang di sini hertz, kadang di sini rad per sekon. Oh, kalau rad per sekon berarti omega. Kalau di sini hertz berarti frekuensi F. Tapi ini rad per sekon, jadilah omega. Oke, diketahuinya anak-anak, diperhatikan. Ya, sudah sangat jelas. Ditanya berapa arus maksimum dan sifat rangkaian yang terjadi. Arus maksimum. Seperti tadi saya bilang, arus maksimum berarti Imax dibagi Z. Berarti langkah pertama kita mencari Z. Ya, mencari impedansinya. Ya. Impedansi yang rumusnya adalah akar R kuadrat tambah XL min XC kuadrat. Berarti sebelumnya kita harus mencari XL dengan rumus omega kali L. Omeganya tadi 125, L-nya 32 kali min 4. Ya, jadi diperoleh 32 kali 125 itu 40.000. 40.000 kali min 4 jadi 4.000 ohm. 4 ohm ya. XC seper omega C, ini anak-anak butuh teknik ya. Teknik menghitungnya 1/125 kali 8 dikali 10 pangkat min 4-nya naik ke atas. Jadi 10.000 ya. 10.000. Yang di bawah, ini sudah dihitung ya. 10.000 dibagi 1.000. 125 kali 8, 1.000. Jadi 10.000 bagi 1.000, ketemunya 10. Dengan demikian, Z diperoleh, R-nya tadi 8 kuadrat, 4 dikurangi
10 kan min 6. Karena kuadrat berarti 6. 36. Berarti 10 ohm. Nah, ini adalah tipsnya di sini. Sering soal-soal impedansi biasanya menggunakan angka-angka triple Pitagoras. Contoh ini tadi. Ini 8. Kemudian selisihnya 4 dengan 10, 6, min 6. Kalau kuadrat mesti positif. Berarti 8, 6. Oh, ketemunya 10. Begitu ya. Ini sering digunakan angka atau bilangan triple Pitagoras. Dengan demikian, besarnya arus adalah V per Z. 120 bagi 10, 12 ampere. Bagaimana dengan sifat rangkaiannya? Kita cek nilai XL dan XC. Di sini XL-nya 4 ohm. XC-nya 10 ohm. Jadi besar XC-nya. Maka rangkaian bersifat kapasitif. Contoh berikutnya. Saya ingin baca Evira. Evira? Evira mikrofonnya nggak bisa, Pak. Evira. Ya, Anissa Asfal. Anissa Asfal. Tuh, enggak ada. Enggak ada. Gurunya semangat. Oh, enggak ada. Apa tertidur semua ini? Divina Intan. Mbak. Rangkaian RLC dihubungkan dengan tegangan arus bolak-balik jika L sama dengan 10 pangkat min 3 Henry dan frekuensi resonansi 1000 Hz serta pi kuadrat sama dengan 10, kapasitas kapasitor dalam mikrofarad adalah berapa? Oke. Jadi kita selidiki dulu apa saja yang sudah diketahui anak-anak. L 10 min 3 Henry. Frekuensinya 1000 Hz. Kemudian ada pendekatan pi kuadrat, nanti kalau ketemu pi kuadrat gunakan 10. Karena ini terjadi resonansi, maka kita gunakan rumus F sama dengan 1/2pi akar LC. Yang ditanyakan C, C-nya berada di dalam akar, maka kalian gunakan cara diapakan? Dikuadratkan ya, di sini dikuadratkan anak-anak ya. Dikuadratkan dapatnya F0 kuadrat, 1 kuadrat tetap 1. Kemudian 2 kuadrat itu 4, pi kuadrat itu pi kuadrat. Akar LC hilang, jadi tinggal LC. Gitu ya. Oke, sekarang dimasukkan ini frekuensinya tadi 1000 ya, 10/3 kuadrat ya. L-nya 10/3 ini. Tinggal mencari C, oper aja posisinya ke sini. Ya, C berarti 1/4 pi kuadratnya tadi gunakan pendekatan 10. 10/3 ini. Oh ya, kadang anak-anak tidak mesti ada pendekatan pi kuadrat sama 10 ya. Berarti kita biarkan dalam pi kuadrat. Ya, biasanya begitu. Kalau ada keterangan begini kita gunakan. Oke, diperoleh hasilnya adalah 0,25 kali 10⁴ farad. Kenapa jadi 25? Karena farad ke mikrofarad itu berarti 10⁻6 alias 1 juta. 10/6 ketemu dengan 10⁻4 jadi 10/2 alias 100. 100 kali 0,25 ya 25 mikrofarad. Ada yang ditanyakan? Silakan bertanya, anak.
Iku iso, iku posisi Ambil catat ya. Baru. Tempatnya kayak asing ya. Aku Raihan, Rizky. Ini suaranya siapa malah ngobrol? Kok malah ngobrol sendiri? Baik, selanjutnya lah faktor daya. Berbeda dengan arus searah, untuk arus bolak-balik kita kenal ada faktor daya atau orang lapangan itu biasanya bilang atau orang teknik bilang cos P-nya berapa, ya. Jadi cos P itu adalah perbandingan antara daya sesungguhnya dengan daya semu. Daya semu berarti daya yang enggak sesungguhnya ya. Daya sesungguhnya adalah daya yang muncul akibat adanya hambatan murni. Daya semu adalah daya yang muncul akibat adanya hambatan dari induktor yang XL tadi loh, atau XC dari rangkaian alat-alat listrik ya. Kalau kamu pernah atau tahu di dalamnya misalkan mesin cuci itu di dalamnya ada komponen-komponen rangkaian kapasitor ya untuk mampu mengangkat tegangannya untuk kuat waktu muternya itu loh. Ya, makanya biasanya salah satu kerusakan utama di mesin cuci biasanya kena kapasitornya. Kipas angin juga begitu ya. Kena kapasitornya rusak atau putarannya jadi lemah ya. Kipasnya jadi lemah muternya itu berarti kapasitornya rusak ya. Oke, faktor daya dirumuskan sebagai perbandingan tadi PSS per PSM sesungguhnya per semu. Karena P itu adalah I kuadrat kan V kali I ya, V kali I, V-nya lah I kali R jadi I kuadrat R. Kalau semu adalah adanya impedansi tadi per Z. Jadi cos V yang paling mudah adalah R per Z. Cos V sama dengan R per Z. Rumus daya sesungguhnya dirumuskan sebagai P ya daya. Kalau rumus daya pada arus searah biasa kan V kali I ya Nana. Tapi kalau pada rangkaian AC V efektif dikali I efektif dikali cos V, di mana cos V-nya adalah R per Z. Nah, kita harus kembali lagi awal tadi. V efektif adalah V max dibagi akar 2. I efektif berarti I max dibagi akar 2. Ya. Abdul Aziz, baca contoh soal berikutnya ini. Sebuah rangkaian seri RLC terdiri atas resistor 300 ohm, reaktansi induktif 200 ohm, dan reaktansi kapasitif 600 ohm. Rangkaian ini dipasang pada sumber AC dengan frekuensi 60 Hz dan tegangan efektif 120 volt. Tentukan faktor daya rangkaian dan nilai kapasitansi yang baru agar daya rata-ratanya maksimal sementara parameter lainnya tidak berubah. Oke, anak-anak. Jadi ini soal tentang yang berkaitan dengan faktor daya ya atau cos V tadi, daya pada rangkaian listrik AC. Nah,
Diketahui apa aja? Pertama adalah R 300 ohm, kemudian XL-nya sudah ada nih, sudah ada 200 ohm, jadi tidak perlu kita cari lagi, dan XC-nya adalah 600 ohm. Ini yang saya bilang anak-anak. Mencari Z itu nanti mudah, lihatan. Coba kamu hitung selisihnya XL dengan XC. Kan 200 kurangi 600 kan 400. Ya kan? Kalau triple Pythagoras ada 3, 4, maka hasilnya berapa? 5, ya kan? 30, 40, 50. Kalau ini 300, ini 400, maka nanti Z diperoleh 500. Udah kelihatan itu Z-nya. Ya, kita lihat buka pembahasannya. Z-nya adalah ketemu 500, loh kan? Tanpa pakai rumus ini tadi udah saya sampaikan. Sehingga cos V adalah R per Z. Nilai R-nya 300 dibagi 500. 3/5. Daya rata-rata jika terjadi peristiwa resonansi. Kenapa? Karena ketika itu XC dan XL-nya kan sama. Ya kan? Nah, ini pakai rumus resonansi boleh ya. Rumus mencari resonansi boleh nih kan. Kembalinya ke sini. Kembali ke rumus resonansi ya. Jadi mencari Z-nya lah diperoleh seperti ini ya Nana. Nah, oke. Selanjutnya, jadi faktor dayanya 0,6. Nilai kapasitansinya 13 mikrofarad. Gitu. Ada yang tanyakan enggak? Sebuah kapasitor dengan reaktansi kapasitif 40 ohm dihubungkan seri dengan hambatan 30 ohm. Rangkaian tersebut dipasang pada sumber AC yang tegangnya 220 volt. Tentukan A. Kuat arus dalam rangkaian, B. Sudut fase antara arus dan tegangan, serta C. Daya yang hilang dalam rangkaian. Terus? Sama pembahasannya, Pak? Ya. Pembahasannya diketahui XC sama dengan 40 ohm, R sama dengan 30 ohm, dan volt sama dengan 220 volt. Ditanya yang A, kuat arus, yang B ini lambangnya apa, Pak? V, fase. Fase. Ya. Yang B ditanya fase, sedangkan C yang ditanya daya yang hilang. Ya, terus? Yang A mula-mula tentukan ya. Yang A mula-mula tentukan impedansinya oleh karena tidak ada induktor pada rangkaian, maka nilai XL sama dengan 0. Ini berarti Z sama dengan akar R kuadrat ditambah dalam kurung XL min XC kuadrat sama dengan akar 30 kuadrat ditambah dalam kurung 0 min 40 kuadrat sama dengan akar 2500 diakar jadi 50 ohm. Kemudian tentukan kuat arusnya dengan rumus berikut. Kuat arus sama dengan V per Z sama dengan 220 per 50, hasilnya sama dengan 4,4 ampere. Ya, demikian anak ya. Jadi sekali lagi itu mencari Z itu sering dihubungkan dengan triple Pythagoras. Ya, 30, 40, ya 50 ketemunya. Dapat arus I udah ketemu 4,4. Bagaimana mencari sudut fase atau fasenya ini? Gunakan cos V boleh, tangan V boleh ya. Tangan V berarti pakai rumus XL min XC per R. Min 40 per 30. Jadi min 1,33 itu kalau di inverse tangannya didapat sudut 53,06 derajat. Ya. Jadi
menandakan tegangan tertinggal sebesar 53,06 derajat dari arus. Dan tentunya kalau tertinggal di bawah sumbu X, di bawah sumbu yang mendatar. Daya hilang berarti V dikali I cos V. Cos V-nya pakai R per Z. Ya. Loh Pak, kalau V-nya pakai min 53,06 boleh ya. Sama ya. Koskan nanti ya. Cos min 53,06 kan nanti juga hasilnya positif anak-anak ya. Oke, didapat 580,8 watt. Oke. Nanti materi akan saya share ya anak-anak. Penerapan listrik AC dalam kehidupan sehari-hari, kemarin kita sudah sempat membahas ketika kita bicara trafo ya, dari sumber listrik baik tenaga air, tenaga gas, uap, kemudian ini P tenaga apa nih? Panas, ya. Itu dihubungkan dengan trafo. Ini masih di trafo gardu induk ya. Dinaikkan tegangannya sampai 150 kV ya, disalurkan misalkan dari Python, dari Waduk Karangkates ya. Nah, di tengah perjalanan ada yang diturunkan menjadi 20 kV ya, misalkan dibagi di daerah Pasuruan misalkan ya. Nanti dibagi lagi menjadi tegangan yang lebih rendah 220 volt ya, itu disalurkan ke perumahan sosial ya. Yang lebih tinggi 20 kV mungkin ke gedung-gedung atau ke hotel ya, yang banyak kebutuhannya. Tuh. Ada juga yang disalurkan ke industri. Seperti itu. Nah, itu sudah kita bahas tentang trafo step up kemarin, ya, tentang daya yang hilang. Daya yang hilang kan adalah P sama dengan I kuadrat kali R, gitu. Oke. Baik anak-anak, untuk pembahasan listrik AC sudah cukup. Ya, ini materi satu bab selesai hari ini ya. Nah, nanti kamu harus latihan dengan giat melihat contoh-contoh soal yang ada di buku ini, di LKS kalian. Ya, dibuka mulai dari uji kompetensi aja ya, langsung ya. Uji kompetensi halaman 203 ya. Uji kompetensi halaman 203 sampai dengan 207. Sudah ketemu anak? Jadi bagian A untuk ini uji kompetensi 203 sampai 207. Berarti ada 24 soal. Banyak apa sedikit? Gak ada yang jawab. Abigail, banyak apa sedikit 24 soal? Banyak, Pak. Banyak kalau dikerjakan sendiri. 24 soal. Jumlah kamu loh enggak ada 34, ya kan? Enggak sampai satu anak, enggak sampai satu soal. Ya. Gitu.
Itu dikerjakan di kertas folio, disiapkan, nanti dikumpulkan ketika kalian masuk offline. Minggu depan, ya, siap-siap minggu depan. Jelas? Jadi, sekali lagi, dikerjakan di kertas folio, karena biasanya banyak yang keluar anak ya, kalau di masuk ini tes perguruan tinggi ya, UTBK itu. Jadi 24 soal dikerjakan di kertas folio, dikumpulkan minggu depan ketika kamu masuk offline, masuk di kelas. Ada pertanyaan? Pak, tadi tugasnya halaman berapa, Pak? Tadi. Uji kompetensi di rangkaian arus bolak-balik. Uji kompetensi arus bolak-balik itu di halaman 203 sampai 207. Soalnya yang bagian A yaitu nomor 1 sampai 24, yaitu pilihan ganda. Kalau ditanya kapan Pak tenggatnya? Tenggatnya nanti waktu kamu masuk offline, berarti ya minggu depan. Sebelum minggu depan kamu udah selesai ya. Ya. Nanti dibagi satu-satu kombinasi selesai lah. Nggak sampai 34. Kan berarti satu anak nggak sampai dapat 1. Gitu ya. Ada pertanyaan? Dan diingatkan kembali bagi yang cowok ini terutama, karena kalian mau masuk dan masuknya dibiasakan, karena mungkin selama ini siang pembelajarannya ya, ini nanti masuknya jam 6 sudah sampai di sekolah dengan mematuhi protokol kesehatannya. Gimana? Siapa yang rambutnya panjang? Tridik panjang ya? Dik, panjang rambutnya ya? Ya, segera dirapikan. Ya, sudah. Pak, mau tanya. Ya. Berarti kalau seperti itu, satu anak per anak itu tetap menulis 1 sampai 24 itu ya, Pak? Betul. Oh iya, Pak, paham. Tapi mengerjakannya boleh bareng-bareng begitu. Bareng-bareng tapi nggak boleh berkumpul. Diskusi. Ya, maksudnya grup, diskusi ya. di grup, Pak, maksudnya. Iya, ya. Boleh silakan. Kalau selama tugas tuh boleh ya. Kalian diskusi, tanya. Tapi ya, tidak hanya kopas. Kalian harus paham. Tujuannya kamu paham. Ya, tanya loh ini dari mana Z-nya? Oh gitu. Loh ini kok cepet ngitungnya? Oh ternyata pakai Pitagoras. Gitu. Karena rumus di rangkaian arus listrik AC ini hanya tadi ada beberapa hal yang baru, kayak faktor daya, kemudian V efektif, ya efektif kan mirip-mirip. Kalau yang lainnya prinsipnya seperti halnya hukum Ohm, ya sama ketambahan tadi syarat terjadinya peristiwa resonansi ya Nana. Oke. Baik untuk itu setelah ini kalian biar tugas loh. Kelihatannya banyak, enggak ya. Kalian langsung kerjakan setelah ini, masih ada waktu ya. Kalian bisa mengerjakan segera. Oke ya, anak-anak. Untuk jawaban kalau di situ ada grafiknya, ya
jangan hanya jawab A, B-nya, tapi digambar, ya, digambar grafik hubungan V dengan I-nya, biar kalian tahu, oh mana yang V mendahului, mana yang I mendahului, ya, gitu anak-anak ya. Oke, karena mungkin lama kalian nggak nulis di kertas ya, nulisnya di HP terus ya, di laptop terus. Ini menulis di kertas agak banyak, ya. Ada yang bertanya lagi, enggak? Kalau tidak ada yang saya kira pertemuan hari ini untuk Zoom-nya sudah cukup. Kalian bisa melanjutkan tadi mengerjakan uji kompetensinya. Demikian anak-anak, kalian tetap semangat. Ya, alhamdulillah untuk semester 1 ini sudah berakhir di rangkaian arus bolak-balik itu. Oke, demikian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak.